Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intang Rustini dari SMA Negeri Jatinangor akan memaparkan salah satu tugas modul 2.6 program Guru Penggerak Jawa Barat. Pada modul ini, salah satu tugasnya adalah menyusun dan mengimplementasikan program yang memfasilitasi kepemimpinan murid berdasarkan alur. Tujuan dari program ini, yang pertama mengembangkan keterampilan kepemimpinan siswa melalui proyek kolaboratif. Yang kedua, meningkatkan partisipasi siswa dalam memecahkan masalah kelas dan sekolah. Yang ketiga, mendorong siswa untuk mengambil inisiatif, tanggung jawab, dan berkontribusi terhadap perubahan positif. Latar belakang pentingnya mengembangkan kepemimpinan murid. Yang pertama, membangun kepercayaan diri. Membekali murid dengan keterampilan kepemimpinan dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan mereka untuk memimpin diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan murid. Kepemimpinan murid mendorong partisipasi aktif dan inisiatif dalam berbagai kegiatan sekolah. Yang ketiga, membangun generasi pemimpin masa depan. Membentuk pemimpin masa depan yang bertanggung jawab, berintegrasi, dan mampu memberikan solusi untuk tantangan di masyarakat. Model prakarsa perubahan melalui tahapan alur bagja. Yang pertama, buat pertanyaan atau define. Identifikasi masalah atau tantangan nyata di kelas atau sekolah yang relevan dengan siswa dan mengenali kekuatan yang dimiliki oleh siswa untuk memimpin perubahan. Yang kedua, ambil pelajaran atau discover, belajar dari pengalaman sukses di masa lalu atau dari inisiatif yang pernah dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan masalah. Fokus pada apa yang bisa diterapkan atau ditingkatkan di masa depan. Yang ketiga, gali mimpi atau dream. Merancang visi bersama tentang bagaimana solusi dapat menciptakan kelas atau sekolah yang lebih bisa berinteraktif, kolaboratif, dan menyenangkan. Yang keempat, jabarkan rencana atau desain. Merancang rencana aksi konkret untuk mencapai visi dan mimpi yang telah digali oleh siswa. Rencana ini mencakup langkah-langkah spesifik, peran, dan jadwal pelaksanaan. Yang kelima, atur dalam menyusun program ini. Yang pertama, tahap buat pertanyaan atau define. Mengidentifikasi isu dan kebutuhan murid. Metode yang digunakan diskusi kelompok, survei, forum terbuka. Fokus identifikasi berupa pertanyaan pemantik dari guru. Yang pertama, apa masalah yang sering kalian hadapi di kelas? Kemudian, apa saja yang bisa kita perbaiki di kelas atau di sekolah? Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini, siswa akan mengidentifikasi 2 atau 3 masalah utama di kelas atau sekolah. Contoh masalahnya, kurangnya partisipasi siswa dalam belajar, ketidakdisiplinan, manajemen waktu yang buruk, atau lingkungan kelas yang kurang nyaman. Kemudian, kekuatan apa yang kita miliki untuk menghadapi masalah tersebut. Tahap yang kedua adalah tahap ambil pelajaran atau discover. Belajar dari pengalaman sukses di masa lalu atau dari inisiatif yang pernah dilakukan. Refleksi pengalaman sukses, siswa diajak untuk merefleksikan pengalaman positif sebelumnya di mana mereka berhasil bekerja sama memecahkan masalah baik di dalam maupun di luar kelas. Contoh pertanyaannya, kapan kalian pernah bekerja sama dengan sukses di kelas? Apa yang membuat proyek atau tugas kelompok berhasil?
Belajar dari contoh, guru bisa memberikan contoh sukses dari siswa lain di sekolah atau proyek kepemimpinan di luar yang bisa menginspirasi. Hasil yang diharapkan, siswa memahami pelajaran penting dari pengalaman sukses mereka. Misalnya, pentingnya kolaborasi, komunikasi yang baik, atau pembagian tugas yang jelas. Tahap yang ketiga adalah tahap gali mimpi atau dream. Guru memfasilitasi perencanaan dan persiapan murid melalui kegiatan brainstorming visi ideal. Siswa dibagi dalam kelompok kecil dan diminta untuk memvisualisasikan situasi ideal setelah masalah yang mereka identifikasi terselesaikan. Misalnya dengan pertanyaan, bagaimana kita ingin kelas ini terlihat dalam 3 bulan ke depan? Apa yang akan berubah jika kita berhasil memimpin perubahan ini? Membuat peta mimpi. Setiap kelompok membuat peta mimpi atau poster yang menggambarkan visi ideal. Peta ini akan mencakup ide-ide seperti kelas yang lebih bersih, siswa yang lebih disiplin, atau lingkungan belajar yang lebih aktif. Hasil yang diharapkan terbentuk visi bersama yang jelas tentang perubahan yang ingin dicapai oleh kelas. Tahap yang keempat adalah jabarkan rencana atau desain, yaitu merancang rencana aksi konkret. Membuat rencana aksi, setiap kelompok membuat rencana yang terdiri dari langkah-langkah untuk mencapai visi mereka. Rencana ini mencakup langkah-langkah apa yang harus dilakukan, misalnya kampanye kesadaran perubahan perilaku, kegiatan gotong royong, dan lain-lain. Sumber daya yang diperlukan, misalnya alat kebersihan, waktu, dan informasi. Tugas dan tanggung jawab setiap anggota kelompok, tenggat waktu, dan jadwal pelaksanaan. Membuat persetujuan bersama. Setelah rencana disusun, setiap kelompok mempresentasikan rencana mereka ke seluruh kelas untuk mendapatkan masukan dan persetujuan. Hasil yang ingin diharapkan, setiap kelompok memiliki rencana aksi yang jelas dan terukur untuk diimplementasikan. Yang kelima, tahap atur eksekusi atau deliver. Mengimplementasikan rencana aksi yang telah disusun. Pelaksanaan proyek. Siswa mulai melaksanakan rencana mereka dengan bimbingan guru. Setiap kelompok bertanggung jawab atas bagian tertentu dari proyek, dan mereka diharapkan memimpin aktivitas tersebut. Contoh kegiatannya, menjalankan kampanye kebersihan di kelas, membuat sistem manajemen waktu bersama untuk kegiatan belajar, mengorganisasikan kegiatan sosial atau akademik untuk meningkatkan partisipasi siswa. Monitoring dan evaluasi berkala. Guru dan siswa bersama-sama melakukan monitoring terhadap perkembangan proyek, memberikan umpan balik, dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Hasil yang diharapkan, proyek berjalan sesuai rencana dengan siswa memimpin inisiatif perubahan yang nyata. Dalam mengukur dampak dan refleksi, menggunakan metode kuesioner, tujuannya untuk mengukur kepuasan murid dan perubahan perilaku. Metode observasi untuk menganalisis dampak perubahan terhadap lingkungan sekolah. Metode wawancara untuk mendapatkan perspektif dan refleksi dari murid tentang pengalaman mereka. Peran guru sebagai fasilitator. Yang pertama, pemberi motivasi. Membangkitkan semangat dan motivasi murid untuk berpartisipasi dalam program. Yang kedua, pemberi bimbingan. Memberikan bimbingan dan arahan kepada murid dalam proses perencanaan, pelaksanaan,
dan evaluasi. Yang ketiga, mediator, memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antara murid, guru, dan pihak terkait. Kesimpulan dan rekomendasi, program fasilitasi kepemimpinan murid dengan model prakarsa perubahan berbasis Bagja dapat menjadi strategi efektif untuk mengembangkan potensi kepemimpinan murid. Program ini menekankan peran aktif murid, memberikan ruang untuk berpartisipasi, dan membekali mereka dengan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi pemimpin masa depan. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.